Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Semoga kebenaran, kebaikan datang dari segala penjuru mata angin. Pada malam hari ini, lama sekali saya tidak membuat vlog. Mungkin 7-8 bulan tidak membuat vlog, kemudian tidak beraktivitas di sosial media, ya karena sesuatu hal dan lain hal. Jadi karena begitu lama saya tidak membuat vlog, dan kita akan merayakan beberapa seremoni kenegaraan di tempat kita ini beberapa bulan ke depan, rasanya pikiran saya, hati saya terketuk untuk kembali membuat vlog pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang pesta demokrasi yang beberapa bulan lagi akan kita rayakan bersama di tanah air ini. Kalau tidak salah pada tanggal 14 Februari tahun 2024 kita semua di Indonesia ini akan mengikuti atau merayakan pemilu, pemilihan umum dan pemilihan presiden, wakil presiden pada tanggal 14 Februari ke depan. Oleh karenanya lah, maka rasanya hati saya kurang sreg kalau tidak membuat vlog berkaitan dengan tema itu. Jadi terkait dengan hal tersebut, menyongsong pemilu dan Pilpres 2024. Pada kesempatan malam hari ini ada, kalau tidak salah, 3 poin penting yang ingin saya sampaikan untuk kita semua di tanah air, untuk kita semua warga negara Republik Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi untuk kita semua dalam menyongsong pemilu dan Pilpres 2024. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, tentu sebagai warga negara yang baik, mari kita bersama-sama berusaha untuk mensukseskan pemilu 2024 dengan berbagai cara sesuai dengan tugas pokok kita, sesuai dengan pekerjaan kita, sesuai dengan profesi kita. Jadi mari kita sama-sama mensukseskan pemilu 2024. Berkaitan dengan upaya mensukseskan pemilu 2024, tentunya saya pribadi pasti tidak akan golput. Saya tidak pernah tidak memilih, saya selalu memilih. Karena itu kewajiban dan hak kita, ya. Nah, untuk mensukseskan pemilu ini, sebagaimana barusan saya sampaikan, saya tidak golput, maka harapan saya kepada kita semua, kepada Anda semua, untuk hindari golput. Kalau bisa jangan golput. Karena satu suara Anda akan menentukan masa depan kita 5 tahun ke depan. Siapapun itu, baik yang baru pertama ikut pemilu atau sebagai peserta pemilu, sebagai memberikan hak suara pada pemilu baru pertama kali, atau yang sudah berulang-ulang kali memberikan hak pilihnya. Jadi himbauan saya, harapan saya, tidak ada dari kita yang golput. Mari kita pada hari H itu, pada tanggal 14 Februari 2024 itu, kita mendatangi TPS kita masing-masing. Gunakan hak pilih kita. Karena suara kita akan menentukan masa depan negara bangsa ini. Nah, itu yang pertama. Berkaitan dengan upaya untuk mensukseskan pemilu, di samping kita tidak golput, maka yang paling penting jaga persatuan dan kesatuan kita. Jadi pemilu-pemilu sebelumnya ada pilkada di daerah kita masing-masing, ada mungkin pemilihan kepala desa di daerah kita masing-masing yang sebelumnya, itu bisa kita gunakan sebagai referensi pembelajaran kita. Artinya apa? Tetap kita menjaga persatuan dan kesatuan kita. Jangan mudah dipecah belah. Ini saya sudah catat hal-hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Kemudian selain kita harus menjaga persatuan dan kesatuan kita,
mindset kita, pikiran kita, kemudian persepsi kita, karena pemilu itu adalah pesta demokrasi, maka jadikanlah itu sebagai sebuah pesta yang meriah, bukan justru kita saling membenci atau saling curiga. Jadi tetap orientasinya itu persatuan dan kesatuan. Maka dari itu kita harus sama-sama saling menjaga wilayah kita masing-masing. Yang tidak kalah pentingnya juga, hati-hati terhadap hal-hal yang bersifat atau berbau hoax. Karena hoax itu memang kecenderungannya sengaja dilempar ke tengah publik melalui media sosial dan lain sebagainya, untuk targetnya itu kita saling curiga, kita membenci tanpa alasan kepada orang lain. Jadi hindari hoax, hindari makan hoax, hindari buat hoax, dan hindari menyebar hoax. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana usaha kita untuk mensukseskan pemilu 2024. Kemudian poin kedua berkaitan dengan itu tadi sudah saya sampaikan, jangan mudah kita dipecah belah oleh siapapun. Mari kita jaga keeratan hubungan persaudaraan kita. Berbeda pilihan adalah hal yang biasa. Jadi tidak perlu kita memusuhi saudara kita, mungkin memusuhi kawan kita, atau bahasanya curiga dan lain sebagainya karena semata-mata beda pilihan. Berbeda pilihan itu hal yang biasa. Nah, kemudian berkaitan dengan poin kedua dan mensukseskan pemilu di poin pertama tadi, semua partai adalah baik karena sudah lolos verifikasi semua. Silakan pilih salah satu partai yang menjadi selera Anda. Mungkinkah ideologinya sama, mungkinkah kinerjanya partai-partai yang lama itu sesuai dengan selera Anda, silakan. Kemudian yang kedua, untuk calon presiden dan wakil presiden, kita tidak tahu karena pendaftaran belum, dan finally yang lolos verifikasi dari KPU juga belum, pendaftaran belum, verifikasi belum. Jadi siapapun yang akan maju disahkan oleh KPU Republik Indonesia sebagai calon presiden dan wakil presiden yang sah, beliau itu paslah putra-putra terbaik bangsa di era saat ini. Karena setiap orang punya masa, setiap masa punya orangnya, ada orangnya. Jadi siapapun yang disahkan oleh KPU sebagai calon tetap nantinya untuk kita pilih, beliau itu adalah putra-putra terbaik bangsa, putra-putri terbaik bangsa. Maka dari itu, sedapat mungkin kita hindari menjelek-jelekkan calon-calon itu. Jadi silakan, Anda sukanya sama siapa, Anda seleranya sama siapa, lihat sisi positifnya, cermati juga rekam jejaknya, terutama prestasinya, apa harapan Anda, ekspektasi Anda. Jadi tidak perlu kita harus menjelekkan tokoh A, menjelekkan tokoh B, menjelekkan dibalas dengan menjelekkan, biarkan saja. Apalagi anak-anak milenial sekarang pemikirannya itu sudah cukup bagus. Jadi anak-anak milenial pun, anak-anak Gen Z, anak-anak Gen X ini saya harapkan untuk tidak golput dan memberikan ikut berpartisipasi aktif, berkomunikasi perihal calon-calon ini dengan cara yang elegan. Mari kita tunjukkan kebersamaan kita agar dunia ini bisa menjadikan kita ini sebagai rujukan negara demokrasi yang baik, rujukan negara demokrasi yang aman, tentram, dan damai. Nah, itu harapan saya. Jadi siapapun yang nantinya menang, partai manapun yang akan menang dalam pemilu, calon presiden manapun yang akan menang dalam pemilu, itu adalah mereka-mereka, beliau-beliau, partai-partai yang terbaik. Bagi yang menang, harapan saya tentunya tidak jumawa, merangkul yang kalah. Bagi yang kalah juga jangan berkecil hati, masih ada kesempatan mungkin 5 tahun lagi untuk memperbaiki dan maju lagi pada pemilu berikutnya. Nah, itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini mungkin kenegarannya agak subjektif tapi tidak masalah karena ini adalah prediksi. Yang belum tentu juga saya mungkin tidak akan menyampaikan apa pilihan saya karena itu rahasia. Tetapi karena ramainya di media sosial, polling, baik polling partai maupun polling bakal calon presiden, wakil presiden, itu sah-sah saja.
Mudah-mudahan lembaga-lembaga survei ini bekerja dengan baik, bisa mempertanggungjawabkan semua yang dikerjakannya berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan polling itu atau survei itu. Nah, itu lembaga survei. Nah, secara pribadi saya sebagai warga negara juga punya prediksi. Prediksi saya. Nah, saya tidak akan memprediksi partai. Karena kalau memprediksi partai, mungkin referensinya atau voternya atau pendapat-pendapat publik itu harus banyak saya rangkum. Kemudian mungkin saya satu saja di provinsi satu aja, satu provinsi Bali saja. Kalau misalnya, karena ini lebih mudah kalau memetakan Bali untuk pemilihan legislatif. Jadi kalau di partai rasanya pemilihan partai politik Bali ini memang tidak bisa dihindari. Rasanya tetap yang menjadi pemenang pemilu di Bali partainya ya PDIP. Hanya saja kita tidak tahu berapa persentasenya. Karena hari ini tidak hanya hari ini, yang namanya urusan politik praktis itu sangat dinamis sekali. Segala sesuatu bisa berubah sedemikian cepatnya. Tetapi khusus untuk Bali, saya bisa memprediksi pastilah pemenangnya itu PDIP. Tapi kita tidak tahu apakah yang kedua itu Partai Gerindra atau Partai Golkar atau Partai Demokrat. Nah, 4 partai inilah. Jadi 1 PDIP, ini khusus untuk Bali. Yang 2, 3, 4 ini sulit ditebak rasanya. Nah, kemudian berikutnya, prediksi saya berkaitan dengan pemilihan calon presiden. Di atas kertas, apabila 3 bakal calon ini yang tetap maju. Pak Anies Baswedan sudah ada pasangan dengan Caimin, Muhaimin Iskandar. Kemudian ada Pak Prabowo yang belum punya pasangan. Kemudian ada Pak Ganjar yang diusung PDIP juga belum punya pasangan dan PDIP bisa mendaftarkan sendiri calon. Nah, kalau melihat kalkulasi ini sebelum kita lihat pasangannya Pak Prabowo dan Ganjar, di atas kertas secara statistik prediksi saya, salah satu yang pasti lolos, justru pasti lolos ini adalah Pak Prabowo. Itu pandangan saya. Nah, Pak Prabowo ini persoalannya siapa yang dilawan di putaran kedua jika 3 calon ini. Nah, kalau yang dilawan Pak Prabowo adalah Ganjar dengan entah siapa pasangannya, pandangan saya rasanya sulit Pak Ganjar melampaui suaranya Pak Prabowo. Kenapa? Karena suaranya Anies dan Caimin apabila kalah di putaran kedua akan cenderung ceruk suara itu menuju ke Pak Prabowo. Sedikit sekali mungkin yang ke Pak Ganjar. Nah, ini katakanlah jika yang masuk putaran kedua itu Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Nah, bagaimana jika yang masuk itu Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan? Di atas kertas secara statistik, suara Pak Ganjar yang kalah, kecenderungan ceruk suara itu akan lari ke Pak Prabowo. Jadi kecil peluang Pak Anies menang. Nah, tetapi posisi Pak Anies tidak seperti pada saat Pak Ganjar lolos ke putaran kedua, tertutup suaranya. Masih ada peluang Pak Anies bisa menjadi kompetitor kuat Pak Prabowo di putaran kedua apabila suara pemilih Gen Z milenial yang jumlahnya mungkin tidak kurang 53% dari jumlah semua pemilih ini, lebih 30% bisa didapatkan oleh Pak Anies Baswedan. Nah, ini kita tidak tahu, ini faktor T yang akan menentukan apakah Gen Z ini akan seperti apa dukungan suara mereka pada hari H itu nantinya. Jadi itu prediksi saya. Jadi kesimpulannya berkaitan dengan prediksi pemilu partai dan pemilihan presiden tadi. Kesimpulannya summary-nya di atas kertas statistik sederhana Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia. Tetapi masih ada faktor T yang bisa mungkin menjadi sandungan Pak Prabowo sehingga Pak Anies bisa menyalipnya di putaran kedua. Benar atau tidak prediksi saya itu tergantung hasil akhir nanti di tanggal 14
yang mungkin pada malam harinya nanti itu sudah bisa diketahui partai mana pemenang pemilu dan siapa yang akan menang menjadi presiden di Republik ini. Mungkin demikian dulu hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan vlog perdana saya karena lama tidak membuat vlog pada beberapa bulan ini. Akhirnya vlog malam hari ini saya tutup dengan menyampaikan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan dari Jembrana, Bali. Merdeka!